tentunya vendornya, pemilik kapalnya juga proaktif melakukan pemasaran yang lebih masif. Sehingga masyarakat akan tahu dan mau untuk menggunakan transportasi ini. Tentunya kolaborasi atau mikir antara OPD dengan pebisnis lah, milik kapal kan. Mereka mengukur, melihat, mesti tadi perlu, mereka bikin. Oh gitu ya. Dan yang menurut saya perlu, karena kita tahu semua kan Bali kan, kalau liburan kayak gitu kan, macetnya pol. Sehingga itu kapal itu menjadi alternatif, bahkan solusi kemacetan di penyeberangan Bali. Dan yang paling penting adalah memang harapannya tweet traffic yang dari sana banyak ke sini, sini banyak ke sana, sehingga ekonomi akan tumbuh. Ke sana harapannya. Artinya apa? Dengan kapal cepat ini multiplier efeknya lah ke ekonomi. Pesan pada OPD, semua program apapun, apalagi hal baru, saya minta Monef. Monef itu nunggu triwulan, nunggu semester setahun ya. Kita lihat ini belum nunggu semester kita. Itu menjadi pertanyaan klise kita DPR kepada OPD. Ya, bahkan kita nyampaikan yang Nataru ini bagaimana kesiapanmu, jalan bagaimana, Betul. transportasi bagaimana, daerah macet mana, ya, kan udah hafal mereka. Iya. Yang biasa macet di mana, yang biasa full di mana. Kita pengen ada preventive action. Jadi tidak nunggu ada masalah, tapi sebelumnya mengacu 2, 3, 4 tahun lalu. Jadi progresnya bagaimana, problemnya apa, ya kan? Kendalanya apa, kita cari solusi bareng-bareng. Anda sedang menyaksikan podcast Kios Koran bersama dengan saya Nilo Rara. Kios Koran dari Titik Kreasi Production, podcast yang non-profit, netral, tanpa kepentingan dan juga independen. Berbicara apa adanya, suara masyarakat kami suarakan dan fakta akan kami selalu jaga. Dan di pagi hari ini kita akan ngobrol santai lagi dan berdiskusi bersama dengan Dr. Agung Mulyono, Komisi D dari fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Rara, semangat pagi. Semangat pagi Dokter Agung. Dapil nyapa warga saya. Siap Selamat Dokter. pagi warga saya, dapil saya, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Asik. Sehat selalu. Amin. SMS, siap menjemput sehat. Sehat. Nah, Satu lagi SDA. sahabat Dokter Agung. Saya sudah hafal ini dong. Iya, ternyata beliau ini selain menjadi dokter, selain menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, beliau ini juga seorang penyanyi. Wes. Coba dok satu lirik Lagi lagu. serak. Loh malah justru karena serak itu suaranya lebih seksi gitu Ini kan. mau ada nikah selanjutnya duet nggak kelakon nanti. Udah ini Ya mudah-mudahan besok ketika duet sudah lega. enakan ya dok ya. Tapi emang sering ya dok ya duet-duet sama penyanyi-penyanyi kondang gitu kan. Kondang belum? Ya ada lah. Kalau saya lihat di Instagramnya itu ternyata dokter sering sekali membuat happy warganya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan ini ya dok ya, kayak bikin-bikin konser gitu. Tapi ini memang dokter asli. Nah, Asli dong. Ya, Bukan gelar. Uner bro. oh, Uner. Uner. Berarti Bapak dulu pernah di Surabaya dong? Oh iya dong. Kuliah di sini. Uner. Khusus kuliah aja atau sempet Kuliah aja. kuliah aja di sini? Ada keluarga dok di sini? Dulu kakak. Kakak di sini ada. Karena kan kalau S3 kan dokter juga. Iya, dokter apa? Dokter juga. Dokter. Oh, Oh, dokter Iya, beda. juga. Dokter ini. Ini- Dokter karo dokter. Oh, iya. Tapi beliau ini juga suka ngonten gitu loh. Ini karena kan saya itu pengen lebih kenal deket dengan beliau gitu kan. Dokter ini kalau kemana-mana itu suka melariskan UMKM yang ada di Ya. Banyuwangi, Bondowoso dan juga Situbondo. Situbondo. Dan Tapi- suka ini ya dok ya bikin kayak vlog lagi kulineran. Ya, kuliner. Bener ya dok ya? Iya.
kuliner, goes, Wah. reses. Iya, kalau boleh tahu nih dok, ini kan banyak sekali update di sosmed gitu kan. Reses dari dapilnya dokter sendiri apa sih sebenarnya yang sering yang dipendem sama masyarakat yang ada di sana? Ya menjadi keluhan. Rata-rata Keluhan-keluhannya mereka itu. jalan, banyak jalan, ya kan? Banyaknya jalan, jalan rusak depan rumah kan kabupaten. Kok ke dokter ya? Iya, mereka tidak paham kan. Sehingga saya suruh tanya kepada Pak Kades, masih ngotot nunggu saya jadi bupati kan gitu. Iya, berarti tahun 2032 lah ya dok ya. Iya, 31. 31. Amin gitu supaya masyarakat senang gitu Ya. kan. Karena kayaknya sahabatnya dokter yang ada di dapilnya itu banyak sekali. Kalau anak-anak mudanya gimana, Dok? Banyak Banyak juga. Sri Kandi perempuan banyak, laki banyak. Keluhannya tentang apa itu, Dok? Kalau yang anak-anak muda gitu. Oh, UMKM. UMKM. Kenapa, Dok? UMKM-nya? Ya, mereka berharap dibantu permodalannya lah, ya kan. Ada yang mau ngawali baru, Memulai baru. mulai baru. Ya, kita besok awal tahun insya Allah kita mau turunkan gerobak rombok sekitar 100 lah untuk warga. Saya mau satu, Dok. Eh, Saya buat juga apa? UMKM loh. Saya ini UMKM juga loh, Dok. Gawat Saya ini. penjual oseng paru ini, Dok. Is. Loh, nggak percaya, Dokter. Nanti saya kirimin Saya deh. mau dapil saya, jangan tim saya dapil saya dia. Pindah dapil ke Oh Banyuwangi. iya, iya. Harus ke Banyuwangi dulu berarti. Iya, iya. Oh keren. Itu khusus Banyuwangi apakah ada di Dapil yang lainnya? Ada Podoso Banyuwangi. Berarti per dapil 100. Oh enggak, total 100 ini. Total Hampir 100. Untuk teman-teman UMKM. yang ingin terjun gitu Ya, ya. yang udah ketemu kita tatap muka dulu, reses dan apa namanya, tempoh hari sudah sound system, ada sudah kita turunin untuk pengajian. Oh, saya pikir sound horror bukan ya, Dok? Sound system. Saya kepada warga, jadi jangan nanti politik, jangan negatif politik, ya kan? Negeri ini kan penting politik itu. Contoh tentang kehidupan kita mulai lahir sampai meninggal kan udah lepas dari politik, tentang kebijakan SD, SMP, SMA, SPP, kebijakan politik, ya kan? Kita nikah, surat nikah itu kebijakan politik, ya kan? Iya. BBM, listrik, kebijakan politik, semua kebijakan politik, termasuk bangun jalan depan rumah itu politik. Kalau sampai anti politik, mau urunan dewe, Iya. mau iuran bangun jalan depan rumah, Nggak mau sih, oh Dok. bisa-bisa disiwak sama istri tuh. Uang belanja katut. Ulak balik urunan. Ya, begitu. Jadi kita harus Makanya dekati kolaborasi. politisi lah gitu. Iya. Nggak usah lihat yang lain, Dokter Agung aja gitu. Asik, asik. Karena kita saling membutuhkan ya, Dok ya. Ya, Tapi kayaknya kalau 100 rombong itu berarti kayaknya pribadinya Dokter Nah, Agung. iya. Apakah betul, Dok? enggak ada program pemerintah. Oh, yes. Dok, saya ini penasaran nih, Dok. Dokter kan dulunya itu menjadi dokter umum gitu kan ya. Apakah dulu juga sudah kayak punya klinik Iya, sampai sekarang? terus sekarang sebelah klinik saya tuh. Lah, deket dong berarti nih. Dekat. Saya dulu waktu sebelum lulus, Heeh. memang passion saya bikin klinik. Sebelum lulus saya udah punya klinik 10 waktu sebelum lulus. Sempat sampai 35-an lah klinik itu. 35 klinik. Kliniknya. Kemudian kita kembangin di BUMN. BUMN kita taruh klinik di sana, BUMN tuh. Bahkan sampai keluar Jawa kita. Kita ada di cabang di NTT, Makassar, NTB, kemudian Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Itu sampai sekarang Semarang. gitu, Dok? Setelah saya tinggal 24 tahun tinggal DPR kan, pindah kuadran kan, Iya. udah. Barangkali ada yang nerusin gitu. Yang di BUMN enggak, tapi yang klinik Pratama ini masih ada. Oh, namanya Klinik Pratama. Di yang di sebelah sini. Ini Dokter Ayaman Keluarga namanya, DAK. DAK. Klinik Dokter Ayaman Keluarga. Ayaman Keluarga. Oh. Mengayomi Singkatan keluarga, lagi. ya. Asik.
Kalau putra-putri beliau, jenengan gimana dok? Satu dokter, Dokter juga? enggak, hukum. Oh hukum. Kuliah di UNER hukum. Baik, sedikit cerita dan kali ini mungkin teman-teman atau pemirsa di sana pasti terheran-heran gitu kan. Kenapa kok ini Nilo Rara pakai baju kebaya ini? Iya. Jadi di sini saya cosplay nih dok ceritanya. Cosplay. Ceritanya itu saya turis gitu kan. Turis. Ke Bali. Iya. Ini mau jalan-jalan ke Bali lewat Banyuwangi tapi pakai transportasi yang baru-baru ini tuh lagi viral, gitu kan ya, yaitu ada transportasi cepat, kapal cepat gitu kan ya. Nah ini pas banget di episode kali ini kita akan membahas apa dampak transportasi cepat bagi Banyuwangi. Pasti ada pro kontranya ya dok ya, nggak mungkin semuanya itu suka mulus, pasti ada tantangannya. Kalau saya sendiri sih suka karena bisa sambil melihat lumba-lumba, ada lumba-lumbanya dok? Ada. Kata, nggak tahu saya. Dia ada cerita menarik tentang kapal cepat ini. Saya mau cerita. Waktu mau launching, itu adalah menjelang ada kapal kecelakaan. Iya. Bali. Yang di Bali itu ya, Gilimanuk itu. Jadi kita sedang persiapan launching, tahu-tahu ada kapal kecelakaan di Bali itu. Itu bulan Juli ya dok, kalau nggak salah ya. Juli. Nah, kita launching Agustus itu. Padahal waktu itu kita rombongan komisi dia mau berangkat, mau nyoba, ya kan? Mau nyoba kapal cepat yang only penumpang, gitu kan? Jumlah sekitar 400 orang muatannya itu. Tarifnya murah, 225 nggak salah itu. Yang VVIP 250-an lah. Jangka waktu sekitar 2,5 jam. Kita normal kan 5 jam tuh, 4-5 jam. Kalau ke Denpasarnya. Yes, ini 2,5 jam. Nah, kita mau coba karena ada kecelakaan kapal Bali itu, kita semua batal, nggak jadi. Diundur atau nggak jadi? Diundur ya? Kita nggak jadi. Mereka jalan launching, kita nggak jadi nyoba, takut. Apalagi 5 jam ya dok ya. Iya. Itu yang di Gilimanuk ke Tapang aja cuma 1 jaman nggak sampai gitu kan ya. Apalagi yang 5 jam ini. Tapi jadi di launching dokter. Oh, udah jadi jalan. Sampai sekarang udah jalan ya dok ya. Cuma infonya katanya separuh penumpang, nggak saya penuh. Oh, yang tadinya Artinya itu perlu sosialisasi lah, perlu marketing yang bagus. Ada apapun mestinya menjadi pilihan. Iya. Ya, tapi nggak tahu karena informasinya ombak juga kadang ombaknya gede. Oh iya. Jadi itu menjadi PR kita. Makanya baru nyoba 1 kapal itu belum banyak. Oh, masih Dan 1 berarti ya dok? Tiap hari Selasa libur ya. Berarti kalau ngomongin tempuh waktunya hampir sama kayak Bali Lombok ya dok ya, hampir 4 jam 5 jaman gitu. Ini 2,5 jam. Oh iya ya. Kalau darat 5 jam ya lebih cepat sih. Cuma nggak ada barang kan, nggak ada mobil, penumpang doang. Iya, ya. Kayak Jadi kapal, pingin saya ini katanya kesana. bagus. Katanya bagus. Yang udah naik bagus. Berarti abis gini dokter harus naik coba. Masih takut saya. Nah dok, sebelum kita jauh bertanya nih dok tentang transportasi cepat gitu kan ya. Sebenarnya yang dimaksud sendiri dengan transportasi cepat antara Bali dan Banyuwangi itu apa sih dok? Dan kenapa sekarang menjadi perbincangan? Apakah transportasi cepat ini dari Banyuwangi menuju Denpasarnya itu langsung ke kotanya atau agak sedikit melipir-melipir sebelum Denpasar itu apa ya namanya ya? Kan ke Tapang, kalau ke Denpasar kan masih ada tempuh waktunya 3 jaman gitu kan ya. Tapi kalau nggak itu langsung Denpasar. langsung ke kota Denpasar. Iya. Ke pelabuhannya langsung itu berarti ya? Bukan Gilimanuk ya? Bukan. Jadi Bukan, kalau boom. nah itu boom. Banyak di Itu kan boomnya. Banyuwanginya boom. Kalau di Denpasarnya pelabuhannya? Ya, Denpasar. Pelabuhan Denpasar gitu ya. Aduh, namanya apa ya? Aku lupa. Ada. Berarti langsung Artinya ya? memang melipir ke utara ya. Jadi kabarnya tempo hari waktu mau launching dijelaskan begitu saya. Cuman dengan jarak tempuh yang sangat singkat menurut saya 2,5-3 jam. 2,5-3 jam. Artinya separuh dari normal kita jalan ke sana. Iya. Cuman bedanya tidak untuk barang, hanya untuk penumpang manusia. Dan itu memang ya kapal cepat, kapal kayak kapal pesiar. Tapi gede, 400 kan gede, banyak. Kayak ferry gitu atau beda dok? Beda.
Beda. lebih bagus. Cuman sayang kita belum merasakan sih. Cerita doang ini. Nggak jadi. Cerita aja kayak gini, Turu apalagi Pratama ya. Yang kecelakaan itu Turu Pratama. Turun Pratama. Nggak jadi kita kira itu. Kalau itu nggak kecelakaan kita udah Udah sampai nyoba itu. sana. Gitu. Terus kalau ngomongin tentang kelas-kelasnya nih dok, di kapal cepatnya sendiri ini, apakah ada kelas Ada dua aja. ekonomi sama VIP? VIP aja, 2 aja. VIP sama VIP. VVIP. Ekonominya nggak ada dok? Nggak ada. Yang untuk VIP-nya tarifnya Nggak jauh beda. 275 sama 225 apa ya? selisih 50.000 ya. Yes, kalau nggak salah segitulah. Antara Perbedaannya apa dok? Kalau untuk itu. Nah di itu saya belum naik. siapa tahu Perasaan mungkin lebih nyaman lah kursinya mungkin ya. Dan lebih sedikit anunya mungkin. mungkin VVIP-nya ada kamarnya kali ya? Nggak ada, cuma 2,5 jam ada kamarnya. Wah. Tapi untuk keselamatannya sendiri, jaminan keselamatannya bagi para penumpang sendiri, apakah sudah dipastikan dok? Oh, udah tentunya mereka sudah membuat SOP lah tentang itu. Jadi namanya kapal cepat, kapal khusus didesain nyaman. Hampir kayak kapal pesiar katanya teman-teman yang udah nyoba ke sana. Ada temen yang udah naik, tapi bukan DPR, temen di sana katanya bagus. Cuman penumpang belum rame, baru separuh. Baru separuh. Perlu sosialisasi lah. Berarti ini sudah jalan setengah tahun ya dok ya? Setengah tahun, mulai Agustus ya. Ya mudah-mudahan kalau semakin banyak peminatnya mungkin karena ini ya kalau Kalau kita lihat nanti mau mending rame aja Nataru. Iya. Ya. Nah, itu. Natal, tahun baru kita lihat. Karena selama ini kan macet. Selama ini kan padat. pol. Ini menjadi alternatif. Iya. Ini udah lakukan penyediaan untuk persiapan Nataru, dokter? Belum. Belum ya? Belum. Nanti kita lihat. Saya kebetulan mau kesana, sekalian tak coba sidak nanti ya. Oh, iya. Mulai nggak naik saat berhenti aja nggak usah kesananya. Dokter tadi Ikut ya mana orangnya pagi nanti. Ikut Banyuwangi. insya Allah. Ini kan tadi dokter bilang tantangannya itu masih belum banyak yang Yes. menaiki, Sosialisasi. iya. Kan butuh sosialisasi, butuh diviralkan lagi gitu. Apakah nggak ada kolaborasi antar pemerintah dengan konten kreator atau influencer gitu dok, supaya kan biasanya semakin banyak influencer gitu kan. Hey guys, sekarang lagi ada gini, pemandangannya begini, kamarnya ini Besok gitu. saya dorong ke sana besok OPD-nya. Undang Mbak Rara ya. Iya. Apakah nggak ada kolaborasi antara konten kreator untuk apa ya? Ya tadi untuk- saya bilang kan kurang pemasarannya kan. Sosialisasi, marketingnya. Iya. Saya kurang harus dilakukan itu karena ini hal baru. Perlu masyarakat tahu. Bahkan di awal kita usulkan diskon 50% waktu itu. Tapi waktu awal sudah ada diskon. Udah ya? diskon. Nggak salah 5 hari apa seminggu gitu. Berarti Nataru harus ada diskon lagi dok. Nah itu Jangan sampai dinaikin dok. harus coba begitu itu biar rame. Ya supaya orang tahu. Terus ada inovasi. Untuk dampak dari ekonomi lokal yang ada di Banyuwangi dok, setelah adanya kapal cepat ini, Ya, apakah meningkat? kita sudah pesan pada OPD semua program apapun, apalagi hal baru, saya minta Monef. Monef itu nunggu triwulan, nunggu semester setahun ya. Kita lihat ini belum, ini semester kita. Nah, kita lihat semester kita mau minta laporannya. Oke. Jadi progresnya bagaimana, problemnya apa, ya kan? Kendalanya apa, kita cari solusi bareng-bareng. Kalau untuk 3 semester, ada kendala nggak dok? Untuk 3 bulan? 3 bulan. Triwulan. Kita belum ada laporan Monefnya. Oh, belum ada ya? Nanti akhir tahun kita minta Monefnya. Termasuk Transjatim udah kita minta, Transjatim juga kita Monef. Sebenarnya kalau misalnya banyak peminatnya, harusnya bisa meningkatkan ini ya dok ya, pemasukan para Pendapatan, UMKM. ya. Dampaknya ke ekonomi. sana. Memang harapannya adalah ke sana harapannya. Artinya apa? Dengan kapal cepat ini multiplier efeknya lah ke ekonomi, wisatawan, Iya. ya kan? Dari ke sana. Nah kalau di sisi lain nih dok, Banyuwangi itu kan pastinya memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa Ya, ya, dok ya. ya. Dan ekosistem pastinya juga yang sensitif juga gitu kan. Apakah ada kekhawatiran nih dok tentang dampak lingkungan kalau ada kapal cepatnya di sana? Belum.
belum pesan. Masih aman ya berarti ya? Ya, karena kan belum sukses kan, baru 50%. Iya. Toh baru 6 bulan jalan. Kalau misalnya di tahun 2026 ini dok, kapal cepatnya ini sukses, banyak yang tahu, banyak peminatnya. Nah ini apakah juga akan berdampak dengan menaikkan harga tanah dan juga menyulut gentrifikasi yang ada di kawasan pelabuhan? Mungkin hukum ekonomi normal lah itu. Kalau emang rame, peminat, tentunya akan dampaknya ke arah sana. Ya. Tapi sampai saat ini kita belum bicara banyak panjang karena monaknya belum nyampe ke kita. Bagaimana hasil implementasi 6 bulan ini? Nah dok, itu kan berarti di Banyuwangi ada 2 kapal yang melaju ke Bali. Yang satu di Ferry, Ketapang, yang ya, satunya lagi Boom. di Boom. Nah, ini bagaimana nih potensi persaingan antara kapal dan juga sopir-sopir yang ada di Ketapang gitu? Apakah apa ya maksudnya untuk mata pencariannya apakah tidak ada persaingan gitu? Sampai sekarang belum laporan, nggak tahu saya. Masih belum ada laporannya ya dok? Belum laporannya, nggak tahu. Nah, kita tak coba pas ke Banyuwangi kita lihat langsung saya. Penasaran juga saya. Tapi apa dok yang melatar belakangi menginisiasi untuk kapal adanya pengadaan kapal cepat ini? Itu kan bukan milik provinsi sebenarnya. Kita join aja. Berarti itu milik kabupaten Swasta. Yang termasuk miliknya yang di Bawean. Milik swasta. Kita nyediakan dermaganya aja. Oh gitu. Join di situ. Oh gitu ya. Dan yang kedua tentunya itu tentunya kolaborasi atau mikir antara OPD dengan pebisnis lah, milik kapal kan. Mereka mengukur, melihat visibilis tadi perlu, mereka bikin. Oh gitu ya. Dan yang menurut saya perlu karena kita tahu semua kan Bali kan. Iya. Kalau liburan kayak gitu kan. Macetnya ini pol. lukratif, Saya orang Bali loh dok. asli. Oh ya Nilo Bapak ya. Nilo. Iya, Kuliahnya iya. pasti ke Bali, Jogja. Oh, iya. Cuman ya masih pingin nyobain itu sih dok kayaknya. Coba dong mestinya. Kayaknya asik juga Asik itu gitu. ya. Kan dulu saya biasanya dari Ketapang ke Gilimanuk Ya, gitu ferry. kan, Ya, pakai ferry. Cuman kalau 2,5 jam ya sama kayak dokter agak-agak takut. Ada yang mabuk katanya. Berarti ombaknya gede ya dok ya kalau Nah. sampai mabuk gitu. Iya, kalau perairan Selat Bali kan Itu kan kayak kadang ngawang tinggi, gitu. kadang Oh, ini. Ya agak bahaya. Belum coba sih. itu, baru orang Bali. Iya, seharusnya udah nyoba. Harus. Terus untuk rekomendasinya dari Komisi D apa dok? Apa itu? Kepada pemerintah ini karena kan masih belum banyak yang tahu gitu kan. Untuk rekomendasinya supaya transportasi kapal cepat ini lebih bermanfaat lagi. Iya, cari cara strategi marketing yang bagus, sosialisasi, sehingga itu kapal itu menjadi alternatif bahkan solusi kemacetan di penyeberangan Bali. Dan yang paling penting adalah memang harapannya tweet traffic yang dari sana banyak ke sini, sehingga ke sana sehingga ekonomi akan tumbuh. Iya. Dampaknya ke sana. Sehingga dengan perbedaan orang itu harapannya adalah dampaknya adalah ekonomi. Kurang sosialisasi aja berarti ya dok ya. Ya. Apalagi sekarang kalau misalnya banyak sepeda motor yang touring-touring itu dok, itu bisa ya pakai kapal cepat itu? Nggak bisa kayaknya. Oh nggak bisa, berarti Hanya cuman orang aja. Yes. Berarti harus misalnya dari Surabaya ke Banyuwangi naik kereta dulu atau naik pesawat dulu, baru naik transportasi Gitu. cepatnya itu. Iya. Oh, saya kira bisa pakai ini. Barang nggak bisa. Oh Barang nggak gitu. bisa. Mungkin Mobil karena nggak itu bisa. kali ya yang Mobil bikin. nggak bisa ya, nanya orang aja. Apakah kalau misalnya tidak bisa menggunakan sepeda dan mobil, berarti ibaratnya kayak khusus orang-orang yang ada di sekitaran sana nggak sih dok? Jatuhnya nanti. Bisa jadi turis, ya, atau orang yang emang sengaja untuk berniat naik kapal itu, niatnya. Mobilisasinya cepat. Iya. Mungkin. Dia kan, kalau dia niat traveling berarti kan udah nyiapin mobil di Bali. Iya. Di Banyuwangi dia sudah sewa, Iya. di Bali sewa, tinggal perpindahan aja. Kalau misalnya di tahun 2026 ini tingkat
potensinya naik nih dok, banyak orang yang kesana, banyak turis yang pingin kepo-kepo atau penasaran untuk mencoba kapalnya itu. Terus pastinya nanti kan ini kan masih ada 1 kapal, insya Allah kan nanti akan ada lagi dan 2 atau 3 gitu kan ya. Pastinya kan ada kemacetan di pelabuhan ini dok. Nah ini apa yang harus disiapkan dari pemerintah sendiri untuk menanggapi, ya kita kan jaga-jaga sedia payung sebelum hujan gitu kan ya dok? Rasanya hal mudah itu kalau memang terjadi lonjakan atau luapan penumpang. Yang pertama kalau misalnya kapal satu aja rasa kurang nambah dia. Sebagai pengusaha otomatis seneng ya kan? Dirasa ini profit ya kan, marketable, maka ditambah sama dia. Lalu aspek lainnya macet menurut saya hal yang mudah bisa diatur jam berangkatnya kan misalnya. Berarti untuk saat ini 1 minggu hanya hari Selasa dan Selasa libur. Oh Selasa libur. Setahu saya Selasa libur. Berarti Senin, lainnya masuk terus. Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Ya, Sabtu. masuk terus. Cuman infonya penumpang nggak banyak katanya. Terus itu apa nggak malah merugikan gitu? Rugi, iya. Kalau rugi ya isok-isok ditutup ya. Tapi menjelang Natal ini. dan tahun baru ini, kesiapannya ujiannya itu. apa saja ini dok? Kesiapannya apakah sudah disiapkan baik? Saya yakin mereka udah nyiapin. Yang kedua, itu menjadi pertanyaan klise kita DPR kepada OPD. Ya, bahkan kita nyampaikan yang Nataru ini bagaimana kesiapanmu, jalan bagaimana, Betul. transportasi bagaimana, daerah macet mana, ya, kan udah hafal mereka. Iya. Yang biasa macet di mana, yang biasa full di mana. Kita pengen ada preventive action. Jadi tidak nunggu ada masalah, tapi sebelumnya mengacu 2, 3, 4 tahun lalu. Nah, itu aja. Kalau kesiapannya sudah siap ya Sudah untuk siap. menyambut ini ya. Iya, Mereka udah pasti hafal, mereka kalau udah di hafal. Bali itu pasti pesawat, kapal full, hampir full. Dan bahkan harganya pun juga naik drastis ya dok ya. Saya malah males sekali kalau liburan tahun baru. Soalnya di mana-mana Penuh. macet, penuh gitu ya dok ya. Dokter tahun baru kemana? Ke BUM? Kapan? Besok? Murah aku. Ke Mekah. Oh ke Mekah? Masya Allah, keren. Emang ini ya dok ya, kalau tahun baru di sana rame atau enggak sih? Kan biasanya kalau rame Kita kan nyoba waktu... ini. Kalau saya ya pakar-pakar lah ya. Iya. Pakar-pakar rumah. Kalau untuk manfaat dari pekerja yang ada di sana nih dok, kan pasti sekarang sudah dibuka pelabuhan BUM itu, sudah ada kapal cepat, pastinya banyak penjual-penjual lokal di sana kan ya, entah menjual aksesoris, biasanya kan seperti kalau di Bali-Bali itu kan ya jual aksesoris, jual yang lain. Nah ini untuk manfaat bagi mereka sendiri apakah besar ataukah masih ada yang kurang dok? Yang ini saya belum lihat detail. Logikanya mestinya kalau memang penumpangnya rame, pasti dampaknya ke sono. Tapi kalau rumah kecil gini, kok saya melihat mungkin ekonomi belum begitu berdampak ya. Masih belum ramai ya dok? Kayaknya begitu, karena separuh nggak nyampe penumpangnya, infonya. Iya. Dari 400 nggak sampai 200, kecil loh. Iya kecil sih dok itu. Ya, bisa Karena pun rugi. soalnya sayang sekali itu loh Sayang, dok. Maksudnya sepeda itu nggak bisa naik ke situ. Ya, Jadi padahal kan sebenarnya kita kalau mau ke Bali pakai kendaraan pribadi itu kan lebih baik malah justru dari Banyuwangi langsung ke Denpasar itu kendaraan bisa masuk Nggak bisa gitu. itu. Khusus orang. Kalau untuk isu lingkungannya, apakah untuk kapal cepatnya sendiri tidak ada polusi laut atau udaranya dok di sana? Polusi enggak lah. Itu kan di BUM banyak kapal pesiar parkir itu, kayak yacht itu banyak kan. Banyak ya. Nah, itu kapal menurut saya memang desain untuk khusus Ya, wisata. untuk traveling Traveling, black ya. pepper gitu ya dok ya. Tapi ya kalau ngomongin mandiri kayak gitu kayaknya susah ya. Mas Sony gimana kalau mau ke sana sendiri tanpa ada kendaraan, tahu-tahu di Denpasar terus bingung nyari kendaraan gitu. Kan semakin bingung malah dok ya. Nah, itulah menjadi PR. Tapi tahun ini kayaknya saya pengen nyoba untuk naik Transjakarta, Transjatim. Transjatim, naik kereta api kapal cepat ke Bali. Bisa. Karena Transjatim. paket lengkap kayaknya. Oh iya, Iya. benar. Apakah itu tidak dijual secara digital dok? Ada. Misalkan ke Ada ya? website itu memang dijual Infonya digital. begitu, infonya. Kapal cepat Transjatim coba juga sih. ada, Transjatim juga ada, Transjatim kan juga jadi digital itu. Transjatim kan murah, cuman pakai sarungan di mana kan bayarnya, Oh, ya kan? iya. Lek sarungan bayar 5.000. Oh iya. Biar setengah ya? Apanya? Lek santri itu.
Santri 2 Pelajar Pelajar. 2,5 2,5. ya. Untuk umum 5.000. Jadi saya naik sarungan 2,5 sama jauh dekat 2,5 2 jam itu. Oh, Iya, ternyata kalau di Google itu sudah ada sendiri jam keberangkatannya. Cepat. Itu Banyuwangi ke Denpasar jam 9. Ya, balik jam 2. Baliknya jam 2. Setiap hari kecuali Selasa. Betul kan? Betul. Oh, ternyata kelasnya ini VIP dan eksekutif, Dok. Oh, salah saya. iya. Eksekutif Dan 225. VIP yang 225, eksekutif 275 atau kebalik ya? Bagi tulisannya di sini VIP dan juga eksekutif. Terus pesannya itu bisa melalui aplikasi Bahari Express. Nah itu, jadi perjalanan langsung ke Denpasar, nggak perlu transit lagi, lebih cepat dan lebih nyaman. Nah, ayo Dok, kita nyoba Dok kalau gitu. Bara dulu. Kabari saya. Takut ini kayaknya dokter ini. Takut Kondisinya lagi sakit, gak memungkinkan. Iya. capek. sama cuacanya ya Dok ya. Cuacanya ini juga Nah itu Bu, hujan. terkait cuaca bagaimana? Enggak, di sana enggak tahu saya. Bali itu ombak-ombak itu bulan apa? Ombak-ombak. Oktober biasanya ya. Sampai Nah itu saya juga. Tapi kayaknya kalau musim hujan itu juga ngaruh nggak sih Dok untuk cuaca di sana, untuk ombaknya juga gitu. karena kan mestinya ngaruh kan? Iya. Karena musim hujan itu memang mulai akhir tahun kan, sampai Januari, Sampai Februari ya. Iya. Nah Dok, kalau ngomongin tentang penataan fisik nih, ini kan Oke. kalau dokter tadi cerita sebenarnya untuk pemerintah sendiri ini kan menyiapkan pelabuhannya gitu kan ya. Nah untuk Dermaga. Iya, dermaganya. Untuk mendukung layanan cepat dari Kapal cepat. kapal cepatnya ini, apakah ada rencana ke depan untuk penataan fisiknya? Ini kan mungkin Oh pasti. Pasti Kalau ya itu itu ya. jalan, pasti kita kan anggarkan yang lebih bagus lagi sehingga Memudahkan. daya tarik peminat. kalau kolaborasi Dok antara misalnya saya pingin ke Banyuwangi gitu kan ya, pertamanya melalui Transjatim. Oke. Dari terminal ke pelabuhan BUM ini, apakah tidak ada kolaborasi antara pelabuhan dengan terminal supaya misalnya langsung diakses? Jadi satu, ada paket gitu loh Dok. Ada nggak kayak gitu? Transjatimnya belum nyampe Banyuwangi. Oh belum nyampe Banyuwangi ya? Nunggu saya nanti. Iya. Saya. Kalau ini Saya ya, masih usul. Heeh. Transjatim mau di 3. Jadi situ Bondowoso Banyuwangi. Oh belum sampai. Berarti misalnya contohnya dari Surabaya ke Banyuwangi ini pakai kereta nih Dok. Yes. Dari stasiun apakah nggak ada kolaborasi antara pihak stasiun dan pelabuhan gitu untuk paket? Kayaknya adanya Grab. Grab. Ini Gojek. transportasi Kamu- online ya. Transportasi online ada. Ya online, banyak. Oh, di Bali ada. Dari dinas. Sekarang banyak transportasi online kan di sana. Tapi kan lebih enak lagi supaya memancing Ya. banyak yang mau Mungkin kesana nanti akan alaminya manakala peminat banyak kayaknya. Akan difikirkan untuk Transjatim dari stasiun ke BUM. Tapi masih sedikit kan mereka investasi lagi. Nah Dok, menurut dokter sendiri dengan harga 225 sampai ke 275, ini menurut dokter apakah warga lokal yang ada di sekitar Banyuwangi, kemudian tetangga-tetangganya kanan kiri itu, apakah menurut Maksudnya dokter worth it, sudah worth it worth it ya? mestinya. Nggak hanya untuk turis aja, kalau turis kan kayaknya murah Murah meriah sekali gitu, ya, murah murah banget. meriah gitu kan. Murah baik banget. Nah kalau untuk warga lokal sendiri, apakah termasuk mahal? Apakah ada diskon tersendiri? Karena gitu? kan itu untuk kelas-kelas segmen pasar di bidik menengah barangkali ya. Menurut saya murah itu. Murah ya Dok ya. 2,5 jam nggak perlu antri di jalanan, nggak perlu macet, Iya. menghadapi Denpasar yang seperti itu. Mereka misalnya naik mobil berdua lebih mahal dibanding itu kan. Iya. Nah, itu 3 pun lebih mahal. Berapa dia bensinnya, PP-nya, ya kan? Berarti Naik kapalnya juga bayar kan? ya. Penyeberangan. Yang penting itu tenaganya. Kalau pakai kapal cepat ini kan tenaganya disimpan sampai Ya. sampai Denpasar udah tinggal maksudnya tinggal sama keluarga Ya. gitu kan. Terakhir nih Dok sebagai penutup, untuk 3 rekomendasi konkret dari Komisi D agar Banyuwangi benar-benar diuntungkan. Apa aja itu? Ya, Banyuwangi Kabupaten ikut terlibat dalam memasarkan kapal cepat ini karena untuk warga Banyuwangi. Yang kedua,
tentunya vendornya, pemilik kapalnya juga proaktif melakukan pemasaran yang lebih masif, sehingga masyarakat akan tahu dan mau untuk menggunakan transportasi ini. Minimal tahu dulu ya dok ya. Yes. Kalau sudah tahu pasti kepo, penasaran, akhirnya mencoba. Jadi 3B konsepnya. Apa itu dok? Bikin tahu, bikin mau, dan bikin nyoba. Asik. Ini kata-kata ini barusan terpikirkan atau sudah ini dok, sudah ada 3B ini? Khas kita, khas saya. Luar biasa dokter ini yang apa namanya, kalau ngomongin soal singkatan udah the best ini dokter ini ya. 3B, bikin mau, bikin Bikin tahu dulu. Oh, bikin tahu, Bikin mau, bikin nyoba. nyoba. Asik. Yang penting jangan coba-coba. Baik, terima kasih dokter untuk ngobrol atau diskusi kita hari ini. Makasih. Semoga dokter sehat-sehat selalu. Amin. Kita ketemu lagi ya dok ya, insya Allah di Nataru di Kapal Pelabuhan cepat. Bum. Ditunggu ya dok ya. Terima kasih juga buat seluruh pemirsa dari podcast Kios Koran, kanal suara dari Titik Kreasi Production. Tetap kritis, tetap terbuka, dan jangan pernah berhenti membaca realita. Salam dari kami podcast Kios Koran. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.